Oke guys, balik lagi sama gue Denny di channel Ali Caca. Kali ini gue mau bahas sedikit tentang kerja di gaming house MMORPG itu ngapain aja sih. Dan untuk buat kalian yang mungkin pernah ngeliat info locker atau info kerjaan di game, itu kalian pasti penasaran apa aja sih kerjaannya yang nanti bakalan kalian kerjain di gaming house. Dan sebenarnya di beberapa gaming house itu banyak banget sih spesialisnya. Selain mereka itu cari gold, ya ada beberapa kerjaan lagi yang mereka projekin. Ya tergantung dari demand atau permintaan yang mereka dapat. Mungkin buat kalian yang awam banget nggak tahu secara spesifik kerjaannya itu yang bakalan dikerjain apa aja. Kalau gua tanya beberapa joki gua dulu, first impressionnya mereka itu mereka mikir game-game ini tuh game-game judi gitu loh. Padahal sebenarnya itu jauh banget dari kata judi gitu loh. Karena emang kita cari goalnya itu bener-bener full 24 jam dan rata-rata sih nggak ada yang punya double job ya. Ketika kalian udah masuk farmhouse ya itu kerjaannya udah fokus di sana. Kalau kita ngomongin judinya tadi itu sebenarnya masih jauh banget sih, karena kita di situ dituntut untuk ngerti di gamenya, terus farming material dan lain-lain. Jauh lah dari kata perjudian, karena kalau judi kan lu depo terus langsung main slot kan. Jadi langsung aja lah, nggak usah lama-lama gue jelasin beberapa kerjaan yang buat jadi sudut pandang kalian ketika kalian posisi lagi pengangguran dan butuh kerja, terus ngelihat locker gaming house atau locker jadi farmer. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe dulu channel Ali Caca, bantu gue buat dapetin 10k subscriber biar gue terus semangat kasih informasi atau insight-insight kerjaan apa aja dan profesi farmer ini seperti apa, biar kalian juga punya opsi atau punya pilihan lain kerja selain kerja di pabrik atau kerja di toko dan lain-lain. Langsung aja sama videonya, check this out. Oke, gaming house atau biasa kita sebut farming house itu untuk anak-anak old sih, nyebutnya farming house. Kalau anak-anak sekarang itu ngomongnya GH atau gaming house. Oke, kebanyakan di farming house atau di gaming house itu kita fokusnya adalah produksi gold atau currency di dalam gamenya. Dan kalau untuk di farming house sendiri, gold itu jadi salah satu komoditas yang kita produksi di sana. Jadi untuk teman-teman atau untuk kalian yang sekiranya lagi nganggur atau hobi main game, kalian bisa masuk kerjaan-kerjaan di farming house atau di gaming house. Dan sebenarnya kalau untuk cari goal sendiri itu ilmunya udah banyak banget ya, karena kalau sebuah game rilis gamenya itu pasti dikasih tutorial mainnya atau cara-caranya dan websitenya untuk ngecek item segala macam, bahkan dibikinin komunitas untuk bertanya antar player dan lain-lain. Jadi kalau untuk cara nyari goalnya sendiri itu udah banyak banget lah di internet, di YouTube, di Google, bahkan di website resminya official gamenya itu udah dikasih tahu materialnya namanya apa, fungsinya untuk apa, cara dapetinnya kayak gimana. Jadi untuk pengetahuan kalian, kalau di gaming house itu kita ngerjainnya farming gold. Jadi buat kalian yang belum kerja atau nganggur dan kepikiran mau kerja di gaming house, udah nggak bingung lagi kerjaannya di farming house itu apa sih. Kadang mereka juga bertanya kayak, kerja di game tuh ngapain sih, kayak gitu kan. Jadi poin yang pertama ini adalah farming gold tentunya, karena itu komoditas utama kita. Terus yang kedua adalah power leveling akun. Nah kalau untuk power leveling akun ini pasti sih ada. Selama joki ML itu masih laku ya, apalagi game yang udah mendunia gitu loh, bakalan banyak banget permintaan atau demand yang didapetin. Kalau untuk di gaming house atau farming house sendiri, ini jadi salah satu kerjaan yang bakalan kalian kerjain ketika kalian kerja di gaming house. Jadi kalau untuk power leveling akun sendiri mencakup kayak kalian produksi akun, terus nanti dijual, atau kalian kerjain project dari buyernya. Dan biasanya kalau untuk para bule itu mereka ngeluarin uang $100, $300, $500, itu masih tergolong murah lah. Jadi karena basicnya game-game yang kita mainin di farming house itu game-game global, jadi permintaannya jadi lebih banyak lah. Nah jadi buat kalian yang gue bilang kepikiran kerja atau belajar di farming house, ya nanti kalian bisa jadi kerjaannya leveling akun, terus gear up, bagusin akun. Bahkan ada juga project-project yang cari equip di dalam dungeon, ya kayak raid atau party lah, atau kalian bantu mereka nge-questing segala macem. Nah sebenarnya demand untuk di gaming itu banyak banget, tapi sedikit banget orang yang bisa ngerjainnya. Kayak petani gold itu jarang banget, nggak terlalu ngambil project-project power leveling.
Dan kalau yang power leveling kadang nggak terlalu jago, mereka cari gold. Makanya sebenarnya gue juga pernah saranin juga sama kalian, itu kalau kalian mau jadi farmer, utamain kalian itu belajar ilmu basicnya atau ilmu dasarnya, yaitu leveling. Karena leveling ini kunci utamanya para petani ya. Kalau mereka nggak tahu cara leveling, nanti ketika suatu saat kalian kena banned, itu kalian bisa gampang recovery. Atau bahkan kalau ketika kalian jago, itu recovery-nya bakalan cepet. Jadi kebenet hari ini, 2 hari kemudian udah bisa farming lagi. Basicnya kalau mau jadi petani itu harus tahu caranya leveling. Nanti setelah kalian tahu cara leveling, baru berkembang menjadi gimana caranya cari gold. Kebanyakan sih orang-orang yang tanya sama gue di Telegram atau di Instagram, itu mereka tanya itu, "Bang, gimana cara farming? Gimana cara cuanin di gamenya?" gitu. Step yang pertama itu kalian harus tahu cara levelingnya dulu. Ketika kalian udah tahu cara levelingnya, baru kalian cari tahu cara cari goalnya. Itu basic-basicnya gitu loh. Dan poin yang ketiga itu adalah tempatnya reset game-game baru. Nah, kalau untuk di farming house sendiri, selain kalian nanti kerja cari gold, nah biasanya kalian tuh ketika masuk farming house atau gaming house, itu bakalan diajarin pertama itu cara leveling, yang kedua cara cari gold, yang ketiga baru kita reset bareng-bareng untuk game-game cuan yang lain. Karena kalau untuk di gaming house sendiri, ketika kalian nggak bisa reset game baru atau nggak ada orang yang ngerjain reset game baru, itu bakalan mati stuck di game itu doang. Kalau untuk di reset game-game baru ini, di farming house itu kebanyakan anak-anak yang udah pro sih, yang udah 2 tahun atau 3 tahun lebih, itu mereka ditugasin untuk ngeriset game-game baru. Jadi untuk pandangan kalian yang mau kerja di gaming house, ya kalian bisa nanti disuruh kerja cari gold atau power leveling akun, atau disuruh bantu ownernya itu ngerisetin game. Oke, jadi itulah beberapa poin yang mungkin jadi insight kalian buat kalian yang mau kerja atau masih bingung kerjain apa aja sih di farming house dan ngapain aja sih. Itu bisa jadi pengetahuan kalian kerjaan-kerjaan apa aja yang dikerjain di gaming house. Oke, paling segitu aja video dari gua, semoga bermanfaat. Jangan lupa masuk grup Telegram gua biar kita di situ bisa diskus. Untuk yang solo kalian bisa diskus, atau kalian yang mau kerja di gaming house kalian bisa tanya-tanya pengetahuan di sana. Segitu aja video dari gua. Jangan lupa subscribe channel Li Caca. Adios. Are we gonna play now? Ready for the show? I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah, you gotta go. Man, I'm on the chase now, leave me on my own. I got a chance to break now.